Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angrini Fatima Lopo, kelas C Program Studi Pendidikan Fisika. Baik, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya tentang kecerdasan majemuk. Seperti yang kita ketahui, kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan anak dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligences: The Theory in Practice, seseorang psikologi bernama Howard Gardner menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya. Konsep penilaian kecerdasan majemuk bagi si kecil merupakan perlawanan terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berdasarkan skor standar atau tes IQ. Kita masuk pada poin berikutnya tentang pengertian kecerdasan majemuk. Sebelum Howard Gardner mencetuskan ide dan pengertian kecerdasan miliknya, kecerdasan si kecil cuma dinilai berdasarkan IQ dengan standar tertentu. Sehingga si kecil hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengerti ide dan kompleks, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan melaksanakan tugas dan berbagai situasi, dan kemampuan mengatasi hambatan dengan pikirannya. Yang berikut, kecerdasan majemuk menurut para ahli. Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil tidak cuma berdasar skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menciptakan sesuatu atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Idealnya, si kecil dinilai berdasarkan apa yang ia bisa kerjakan, bukan berdasar apa yang tidak bisa ia kerjakan. Ini artinya tidak ada si kecil bodoh atau si kecil pintar. Dari paradigma tersebut, maka pandangan yang dihasilkan adalah seorang anak pasti menonjol di salah satu atau sejumlah kecerdasan. Dengan 8 parameter kecerdasan alat Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan anak di luar kecerdasan logika dan linguistik. Yang berikut, konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh tiap anak. Oleh karenanya, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu jadi rujukan utama Bunda saat menilai kecerdasan anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah: yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karenanya, setiap anak harus memiliki perhatian dan pendampingannya secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan dasar formal. Yang keenam, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Yang berikut, macam-macam kecerdasan majemuk.
Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang disusun Gardner, maka ada 8 macam kecerdasan yang dimiliki anak. 8 kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan majemuk verbal linguistik adalah kecerdasan terkait dengan kemampuan memakai bahasa secara efektif. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Pengertian kecerdasan majemuk logis matematis adalah kecerdasan anak yang terkait dengan kemampuan analisis masalah secara logis, menemukan pola atau rumus, serta melakukan analisis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Pengertian kecerdasan majemuk spasial visual adalah kecerdasan imajinasi dan berbagai pola bentuk. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan manusia kinestetik jasmani sering juga dikenal sebagai kecerdasan gerak tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal. Pengertian kecerdasan musikal berarti kemampuan berpikir atau mencerna musik, menyimak pola-pola nada, mengenalinya dan memanipulasinya. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Pengertian kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan anak untuk memahami dirinya sendiri, menyadari keberadaan dirinya, dan berbagai kesadaran terkait introspeksi diri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan memahami, berkomunikasi, berhubungan, dan mengetahui perannya dengan orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Pengertian kecerdasan naturalis adalah kemampuan si kecil mengenali dan memahami lingkungan alam. Yang berikut cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran bunda dan ayah, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Ingat bunda, setiap anak punya kecerdasannya sendiri-sendiri, sehingga perlakuan dan perkataan yang dilakukan juga harus berdasar karakter si kecil. Sebagai contoh, bila si kecil memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensitas. Mungkin itu saja hasil penyampaian dari saya, hasil materi saya tentang kecerdasan majemuk. Sekian dan terima kasih.